Halo Fitness Mania, selamat datang di dunia Adirai. Kali ini saya akan membahas, judulnya adalah 4 elemen daripada protein. Nah, kalau kita berbicara 4 elemen daripada makronutrisi, saya selalu menggunakan yang namanya 1 sumber, 2 penyajian, 3 jadwal, dan yang keempat adalah jumlah. Yuk kita bahas bersama tentang kalau kita berbicara dalam hal protein itu sendiri. Sekali lagi protein dari katanya yaitu adalah protos, teman-teman. Protos artinya apa? Protos artinya yang utama. Nah, jadi protein adalah protos yang utama, menjadi building block atau batu batanya, membayangkan tubuh kita adalah sebuah bangunan. Maka tidak hanya butuh semen aja, tapi juga butuh si batu batanya yang hadir, yang ada. Jadi nggak semata-mata cuma otot aja. Mulai dari kulit, mulai dari rambut, organ tubuh kita, itu semua bahkan sel di dalam tubuh kita, teman-teman sekalian, ibaratnya terdiri daripada protein tersebut. Nah, protein kita lihat bisa didapat dari sumbernya apa aja. Bagaimana sih kita menyajikan proteinnya? Kapan saya makan proteinnya? Dan kira-kira berapa jumlah sih kebutuhannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Baik, nomor 1 yaitu adalah kita berbicara yang namanya sumber dulu ya. Oke ya, jumlah belakangan ya di sini ya. Sumber dulu. Nah, jadi protein bisa didapat dari hewani, berarti dari binatang, dan juga bisa dapat dari nabati, berarti tumbuh-tumbuhan. Nah, sebelum saya masuk ke sini, teman-teman sekali lagi tidak boleh punya yang namanya yang seperti saya katakan tadi adalah mentalitas versus. Jadi yang bagus yang mana nih Mas Ade? Bagusan hewani apa bagusan nabati gitu ya? Ya kalau bisa dua-duanya ya kenapa tidak gitu. Apa alasannya teman-teman sekalian kelebihan dan kebaikan daripada hewani? Kelebihan dan kebaikan daripada hewani adalah kalau kita berbicara yang namanya asam amino. Nah, asam amino itu adalah kalau kita makan protein dipecah oleh tubuh kita menjadi asam amino ya. Nah, asam amino itu punya kandungan yang namanya amino acidnya itu ada kurang lebih ada 20, tapi yang esensial itu kurang lebih antara kurang lebih 8 sampai 9. Nah, essential amino acid itu hampir sebagian besar profilnya akan kita dapatkan kalau kita mengkonsumsikan yang namanya protein dari hewani. Hewaninya dari apa aja teman-teman? Kadang-kadang ada istilahnya orang bilang daging putih, ada yang namanya daging merah. Kalau putih banyak fast twitch, kalau merah banyak slow twitch. Nah, kenapa banyak slow twitch? Makanya kenapa jadi biasanya 1A ini 2A. Makanya kenapa daging merah itu jadi ada kandungan lemaknya lebih tinggi. Nah, sedangkan yang putih lemaknya lebih rendah. Nah, daging putih biasanya didapat dari misalnya contohnya dari ayam, dari ikan. Ayam itu kebanyakan juga dadanya ya. Nah, lalu ikan dengan berbagai ininya ya. Ada kandungan lemaknya juga di ikan ada, tapi lemak kalau dari daging merah banyak biasanya dari sapi, dari kambing ya. Mungkin dari apa lagi yang lain. Mungkin kalau teman-teman mengkonsumsikan pork bagi yang non-muslim itu kadar lemaknya lebih tinggi dibandingkan dengan lemak yang ada di daging putih ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini yang bagus yang mana, sekali lagi variasi kombinasi rotasi, tapi memang kalau kita berbicara daging merah, kelebihannya adalah bahwa kita tidak hanya mendapatkan protein, tapi kita mendapatkan lemak yang baik, yang berasal secara alami berasal dari protein, dan juga memiliki yang namanya, kalau istilahnya, profil asam aminonya itu yang sangat lengkap di sini ya, kalau teman-teman tahu ya. Nah, sedangkan kalau dari nabati, apa kelebihannya? Kelebihannya daripada nabati adalah mudah dicerna. Nah, kenapa mudah dicerna? Karena kalau kebutuhan protein kita dari hewani, kita membutuhkan tingkat keasaman kurang lebih sekitar pH-nya itu kurang lebih sekitar 3. Untuk mencerna si protein dari hewani, nah itu tingkat keasamannya kurang lebih kira-kira 10.000 kali lipat lebih asam dibandingkan dengan ludah kita yang pH-nya 7 ya, di mana tingkat keasamannya 0.
Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, makanya ada kebutuhan kita untuk memproduksi yang namanya hydrochloric acid. Is the strongest acid in our body, stomach acid kita. Ya, yang dibutuhkan oleh tubuh untuk diproduksi untuk mencerna si hewani. Makanya kenapa perlu tantangan di sana untuk tubuh memproduksi hydrochloric acid untuk mencerna protein dari hewani. Tapi kalau mencerna protein dari nabati, tingkat keasaman 0 pun juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena si ludah kita, ludah itu namanya, biasa orang bilang saliva gitu ya, itu dari kata salivary amylase, itu dia kandungan pH scale-nya 7, tapi kandungan tingkat keasamannya 0, tapi dia bisa berakting gitu sebagai apa? Sebagai enzim yang bisa mencerna makanan gitu. Jadi kelebihannya daripada kalau kita berbicara sayur-sayuran itu atau misalnya protein dari nabati itu memungkinkan untuk kita mencernanya lebih mudah gitu. Tapi yang jadi tantangannya profil asam aminonya lebih apa? Nah, profil asam aminonya lebih tidak sekomplit gitu. Nah, yang hewani ya, salah satunya misalnya mungkin lysine, tryptophan, atau mungkin ada beberapa yang mungkin agak sedikit kurang gitu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, apa jawaban daripada kalau kita berbicara sumber? Jawabannya adalah variasi, kombinasi, dan dirotasikan. Itu ya kalau kita berbicara sumbernya. Jadi semuanya baik adanya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Teman-teman boleh silakan bikin PR, boleh cari referensi atau Google atau mungkin jurnal yang bilang ini kebaikan daripada daging merah, ini kebaikan daripada daging putih, oh ini mungkin ketidakbaikan daripada daging merah, mungkin ini ketidakbaikan daripada daging putih atau dari kacang-kacangan dan sebagainya. Silahkan aja ya teman-teman di sini. Yang pasti kelebihannya dari dari hewani, rasio proteinnya itu 1:1 tuh teman-teman ya, karena satunya adalah protein, satunya adalah lemak. Nah tapi kalau rasionya dari nabati, tantangannya seperti misalnya kacang hijau, misalnya mungkin tahu, misalnya tempe, kacang merah, itu rasionya kadang-kadang 1:3. Jadi satunya si proteinnya, tapi 3-nya adalah si karbonya. Jadi kadang-kadang kandungan karbonya besar di makanan-makanan yang nabati. Makanya kenapa mesti hati-hatinya di sana aja. Karena kadang-kadang kita udah makan kacang hijau tapi nanti dipakein gula merah. Kadang-kadang kita udah makan tahu tapi kita masih masukin nasi merah lagi atau masukin apa lagi gitu ya. Jadi nanti akhirnya karbonya berkelebihan padahal niatan kita hanya mau mengkonsumsikan protein aja. Nah, kelebihannya dari hewani nggak ada kandungan karbonya kalau kita berbicara energi. Semuanya murni dari lemak yang which is lemaknya yang baik ya. Selain itu juga teman-teman bisa konsumsikan sumber-sumbernya juga. Kalau dari hewani itu berarti bisa dari daging putih, daging merah. Kalau yang gampangnya mungkin teman-teman bisa dari ikan, dari ayam, dari telur putih dan kuningnya juga ya teman-teman, dan juga dari organ ya. Salah satu organ mungkin yang paling populer yang dianggap sebagai salah satu sumber protein yang komplit yaitu adalah hati ya, hati ya. Bisa dari ayam, mungkin dari sapi, mungkin dari kambing, silahkan aja ya. Demikian teman-teman untuk sumbernya, kita langsung lanjut lagi ke penyajian. Nah, penyajian sekali lagi yang populer adalah digoreng, kan betul ya. Jadi salah dong, nggak boleh ya Mas Ade ya katanya. Bukannya nggak boleh, boleh digoreng. Tapi kembali lagi, kalau digoreng kita gorengnya pakai apa gitu ya. Problemnya adalah biasanya kalau kita berbicara minyak goreng, masalahnya itu lebih kepada proses pembuatannya yang menciptakan keracunan yang sudah saya sering katakan ya. Jadi prosesnya panjang, pemanasan tinggi, terjadi kerusakan di makanannya sendiri. Jadi bukan salah jagungnya, bukan salah kanolanya, bukan salah vegetable oilnya, bukan salah soynya, tapi lebih kepada prosesnya tersebut ya. Makanya kenapa kalau mau goreng, gorengnya lebih bagus pakai butter. Grass fed ya. Sapi yang makan rumput ya, ini butter adalah yang bagus daripada yang makan grain, bukan yang grain fed, tapi yang grass fed, yang organik, yang natural alami. Butter itu saturated fat kalau teman-teman tahu ya, gitu. Tapi sifatnya alami. Kebalikannya, problemnya hari ini kalau misalnya minyak goreng itu polyunsaturated fats. Kenapa? Karena dia mengandung yang namanya omega 6
yang sangat proinflamasi gitu, peradangan di pembuluh darah karena proses pembuatan minyak goreng tadi. Makanya kenapa yang saya sering katakan kelangkaan minyak goreng menjadi sebuah bencana, tapi di sisi lain menjadi berkah karena kita tidak terpapar dengan keracunan, teman-teman. Jadi yang kandungannya omega 6-nya banyak biasanya dari minyak goreng dan juga dari margarin. Itu yang menurut saya yang harus dikurangin. Selebihnya yang lain, teman-teman bisa pakai butter, bisa pakai olive oil, bisa pakai coconut oil, tapi bukan pakai minyak samin ya. Lalu bisa dari avocado oil, bisa tentunya dari protein yang mengandung lemak juga ya. Nah, ini adalah beberapa yang baik, yang bagus ya. Kalau kita berbicara penyajian yang bisa dikonsumsikan kepada si protein tersebut. Jadi kalau misalnya ayam, makannya pakai butter. Misalnya kalau kita menggunakan butter ya. Ayam makannya pakai butter. Ikan digorengnya pakai butter. Sapi misalnya, steak kadang-kadang kan orang makan pakai butter. Cuma tantangannya kalau kita mengkonsumsikan butter sebagai sumber energi, maka teman-teman tahu bahwa artinya apa yang terjadi, yaitu adalah lemaknya sudah tinggi, berarti karbonya harus rendah. Makanya disebut dengan namanya low carbs, high fat. Ya, LCHF ya, artinya karbonya rendah, lemaknya yang tinggi. Ya, karbonya rendah, lemaknya tinggi. Jadi artinya tidak mengkonsumsikan kentangnya, tidak mengkonsumsikan nasinya kalau kita udah menggunakan si butter tadi. Kayak contohnya misalnya di pagi hari paling populer orang makan telur biasanya. Makan telur, penyajiannya misalnya, saya pakaiin butter. Kadang telur sama steak, jadi steak and eggs, itu yang salah satu yang paling populer. Itu teman-teman bisa konsumsikan, pakaiin butter gitu. Itu berarti kan high fat, jadi kurang lebih makanannya. Tapi berarti nggak makan rotinya, nggak makan nasinya, nggak makan kentangnya, nggak makan oatmeal-nya, nggak makan apa-apanya ya, teman-teman paham untuk itu. Nah, jadi sekali lagi penyajian bisa kalau digoreng dengan cara itu. Selebihnya yang lain adalah apa? Kukus, panggang, bakar, rebus, atau steam. Mungkin kalau di Indonesia pepes, dengan bumbu rempah-rempah dan sebagainya, silahkan aja. Ini adalah banyak varian penyajian yang teman-teman nggak semata-mata harus selalu digoreng terus gitu. Apalagi gorengnya pakai minyak goreng, nanti jeleknya bukan proteinnya, jeleknya adalah lebih ke apa yang dipakai buat menggoreng yang justru menyebabkan terjadinya peradangan di pembuluh darah atau inflamasi tersebut. Lanjut lagi nomor 3, yaitu adalah jadwal. Jadi kita berbicara kapan nih proteinnya nih gitu ya kalau kita ngomongin. Nah, jadi jawabnya sekali lagi adalah biasanya first meal sama last meal kita makan. Jadi first meal, jadi pada saat kita nanti break fasting, makanya disebut namanya breakfast. Bukan berarti harus pagi kan, sarapan pagi, tapi pada saat setelah kita puasa dari malam nggak makan, kita baru mau mulai makan. Apakah mulai di siang, apakah di pagi, atau kan bahkan sebagian ada yang makannya baru di sore. Nah, intinya adalah tetap melakukan yang namanya buka puasa. Nah, buka puasa di first meal-nya kalau bisa proteinnya tinggi. Nah, disitulah waktu yang tepat untuk mengkonsumsikan protein. Nah, kalau di jendela makan kita, misalnya 18 lalu 10. Kok 18? 18, 6 ya, sorry maaf. 24 jam jadi salah. Atau 16, 8 gitu ya, misalnya ya. Nah, jadi di jendela buka ini, nah ini kan jendela puasa nih ya. Ini jendela buka. Nah, di jendela buka ini, teman-teman kan makan kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang mungkin 4 kali misalnya. Intinya pokoknya di makanan pertama dan makanan terakhir, kalau 3 kali berarti di 1 dan 3. Kalau makannya 2 kali ya di 1 dan 2. Berarti kebutuhannya ada, berapa kebutuhannya? 6. Saya langsung masuk di sini jumlah.
Setiap kali kita makan kalau bisa 30 sampai 50 gram protein per meal. Nah, teman-teman tanya, misalnya kalau 30 sampai 50 gram protein per meal itu berapa tuh kira-kira proteinnya? Tergantung teman-teman sekalian. Kalau teman-teman biasanya dari hewani, biasanya kandungan berat hewani biasanya kurang lebih kira-kira sekitar mungkin 30 atau bahkan kurang 25%-nya. Nah, sedangkan kalau dari nabati kemungkinan turun lagi menjadi mungkin 15 sampai 10%-nya daripada beratnya si makanan yang kita konsumsikan. Jadi jumlah proteinnya itu kurang lebih kira-kira kalau hewani itu ya kira-kira kalau seandainya kita untuk dapatkan 30 gram, berarti kalau misalnya 30%-nya atau 25%-nya berarti kan dikalikan 4. Berarti paling tidak 120 gram konsumsi proteinnya untuk bisa mendapatkan 30 gram. Nah, 30 gram ini setara dengan kalau asam amino yang disebutnya dengan essential amino acid-nya, teman-teman yang paling populer itu namanya BCAA, brain chain amino acid. Itu salah satunya namanya L-leucine. Nah, L-leucine dengan yang lainnya ada isoleucine, ada valin. Itu 3 itu salah satu yang menjadi kayak rantai utama yang sesungguhnya menjadikan satu kalau istilahnya anabolic signal untuk bilang mendapatkan garansi bagi tubuh kita untuk bilang bahwa kalau otot saya keburu dapat makan nih, akan dapat makan ya teman-temannya, ibaratnya kayak kalau seandainya saya makan protein 30 gram, berarti otot saya terima kasih bilang, aduh Aderai terima kasih ya, saya udah mendapatkan jaminan bahwa saya sudah memenuhi leucine threshold saya 2,5 gram sebagai sebuah jaminan yang didapat dari 30 gram protein. Jadi 2,5 gram leucine yang didapatkan dari 30 gram protein yang menjadi jaminan bahwa nanti otot saya sudah punya makanan untuk tumbuh dan berkembang. Mungkin itu bahasa sederhana saya. Ya, kurang lebih itu aja. Mungkin itu juga nanti ada terminologi namanya mTOR dan sebagainya, tapi kadang-kadang nanti kalau ngomongin mTOR, takutnya nanti ada asosiasi yang melemahkan hati lagi di sana. Oh, nanti mTOR teraktivasi berarti tidak terjadi pembakaran lemak dan sebagainya. Cuma poinnya saya nggak akan jauh ke sana. Saya cuma mau bilang sama teman-teman adalah bahwa kalau teman-teman konsumsi proteinnya cukup, maka ototnya jadi ada makanan, maksudnya itu aja, gitu ya. Nah, berapa kebutuhan protein kita? Kalau bisa bicara jumlah, kebutuhan protein kita adalah kalau bisa 1,2 gram sampai 1,5 gram per kilogram. Nah, jadi semakin tua kita, kebutuhan kita semakin tinggi. Kenapa? Karena teman-teman salah satu permasalahan daripada orang tua yang saya selalu bilang, yang terjadi namanya osteo, permasalahan tulang, selalu gara-gara permasalahan sarkopenia. Osteopenia selalu permasalahannya gara-gara sarkopenia, ototnya hilang sehingga akhirnya geraknya sedikit, makanya terjadinya permasalahan obesitas. Osteosarcopenia obesity adalah permasalahan yang menjadi penyebab dari permasalahan metabolic syndrome atau masalah yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Jadi sekali lagi, kalau kita proteinnya cukup teman-teman sekalian, ya sumbernya tepat, penyajiannya baik dan jadwalnya ini ya sesuai tadi ya, first meal dan last meal. Udah itu kalau ditanya kapan lagi bagus protein dikonsumsikan, setelah olahraga itu bagus, setelah buka puasa itu bagus, sebelum istirahat tidur bagus juga. Nah, itu adalah beberapa poin-poin daripada kapan kita bagusnya makan protein, dan termasuknya juga kebutuhannya berapa, kurang lebih 1,2 gram sampai 1,5 gram, terutama bagi orang tua. Karena ingat sekali lagi yang saya sering cerita, orang tua itu setelah umur 40 tahun ke atas, terjadi penurunan massa otot itu kurang lebih sekitar, anggap aja kita bilang 1% lah ya. 1% massa otot itu setara dengan kehilangan 1-3% fungsi. Nah ini lihat nih, setara dengan 1-3% fungsi. Nah 1% massa otot itu juga kehilangan setara dengan 3-5% yang namanya strength and power. Kekuatan kita tuh hilang kalau kita kehilangan 1% per tahunnya setelah umur 40 tahun ke atas. Dan 1% massa otot itu setara juga dengan kehilangan berapa? 8-10% yang namanya speed and explosiveness. Nah, makanya kenapa orang tua itu malah slow motion dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang tiba-tiba orang tua jatuh dari tangga, jatuh di kamar mandi, jatuh di mana lantai atau apa. Kadang-kadang yang salah kelincinan lantainya,
salah lantai kamar mandinya, yang salah tangganya, yang salah apanya, ubinnya dan sebagainya. Yang salah adalah ketika terjadinya kerapuhan tulang yang disebabkan karena hilangnya massa otot, sehingga badan tidak punya kemampuan menopang. Jadi bone density, kekuatan tulang itu justru terjadi karena terjadinya otot yang dikencangkan, tapi nggak pernah latihan otot teman-teman makin tua. Nah, sedangkan otot makanannya ada protein, proteinnya juga malah dikurangin karena makin tua dianggap bahwa saya takut makan protein ketinggian karena bahaya buat ginjal. Salah paham lagi di sana karena permasalahan ginjal, problemnya adalah di end stage of diabetes tipe 2. Karena apa? Karena kelebihan gula, bukan karena kelebihan protein. Demikian teman-teman, hari ini saya izin, emang agak sedikit teknis, tapi saya mau jelaskan lebih banyak meskipun hanya sekedar cuma 4 ya elemennya ya, hitungannya ya, cuma mulai dari sumber 1, nomor 2 mulai dari penyajian ya, 2 ya, nomor 3 tadi berbicara soal jadwal ya, dan juga terakhir adalah jumlah. Tapi penjelasannya panjang sekali. Ya, tapi nggak apa-apa, karena ini di YouTube ini memang saya dedikasikan sebagai sebuah kanal untuk edukasi. Ingat sekali lagi, edukasi adalah amunisi daripada pemahaman, dan pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Dan kepatuhan akan terselenggara kalau kita jalankan dengan senang hati. Makanya kenapa pemahaman itu penting teman-teman ya, karena kalau nggak paham tetap terus dijalankan, akhirnya terjadi keterpaksaan atau keharusan. Dan penyebab daripada gagalnya diet, gagalnya orang mau rajin olahraga, gagalnya orang mau punya pola hidup yang sehat adalah karena berkorban atau terpaksa. Tapi dengan pemahaman, hari ini teman-teman dengan edukasi ini, pemahaman teman-teman jadi bisa lebih baik, dan dalam menjalankan pola hidup saya jadi lebih optimal. Saya ucapkan terima kasih, selamat share nanti teman-teman materi ini. Kalau ada juga komentar atau mengisi pertanyaan dengan senang hati kalau teman-teman mau sampaikan. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Dadah.